Amin. Ya, pagi hari ini saya ada beban untuk menekankan suatu kebenaran bahwa rencana utama Allah adalah manusia memakan Dia untuk menjadikan manusia serupa dengan Dia. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu rencana utama Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini rencana Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan bahwa manusia harus segambar dan serupa dengan Dia. Dan prosedur yang Dia lakukan adalah menempatkan manusia di depan makanan dari pohon kehidupan. Ini adalah rencana utama Allah. Tidak ada pemikiran di dalam ayat ini, Kejadian 1 ayat 26. Tidak ada pemikiran tentang kejatuhan manusia. Tidak ada pemikiran tentang menyelamatkan manusia dari kejatuhan. Kejadian 1 ayat 26 adalah satu rencana awal, rencana utama, hasrat hati Allah, yaitu menjadikan manusia segambar serupa dengan Dia. Caranya, prosedurnya adalah menempatkan manusia di hadapan makanan dari pohon kehidupan itu. Nah, ini kata-kata pembuka. Kita akan bahas di bagian belakang soal ini. Ya. Jadi di dalam Yohanes 6 ayat 41, Tuhan berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Jadi seolah-olah Tuhan berkata, "Akulah makanan yang turun dari surga." Kata turun dari surga artinya adalah suatu pelaksanaan rencana Allah. Allah turun dari surga untuk melaksanakan rencananya. Dan rencananya adalah manusia harus makan Dia. Itulah sebabnya aku turun sebagai makanan. Semoga kita terkesan, saudara-saudari, bahwa rencana Allah adalah manusia makan Dia. Jadi tidak ada satu pemikiran bahwa aku mau menebus manusia dari dosa. Nggak ada. Rencana utamanya adalah manusia harus makan dirinya. Akulah makanan yang turun dari surga. Ya, kita harus sangat terkesan dengan ayat ini. Akulah makanan yang turun dari surga. Berapa banyak orang Kristen menyadari ini? Kebanyakan orang Kristen taunya Tuhan sebagai juru selamat turun dari surga. Tuhan menyelamatkanku turun dari surga. Berapa banyak orang Kristen menyadari ada makanan yang turun dari surga. Tuhan turun dari surga bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai raja,
bukan sebagai Allah yang dahsyat, tetapi dia turun sebagai makanan. Aku turun dari surga sebagai makanan. Tuhan Yesus. Jadi tujuan Allah adalah manusia makan dia. Tetapi iblis menyelewengkan banyak orang Kristen dari sasaran ini. Iblis tidak menyuruh kita memberontak terhadap Allah, melawan terhadap Allah. Tidak. Iblis menyuruh kita tetap menghormati Allah, tetap menyembah Allah, memuji Allah dengan cara bekerja bagi Allah. Jadi kalau ada ajaran-ajaran Kristen yang sangat menekankan bahwa kita harus bekerja bagi Allah, ya, menaruh beban yang berat kepada orang-orang Kristen. Harus bekerja bagi Allah. Itu ciri-ciri ajaran setan itu. Karena rencana awal Allah itu adalah manusia makan dari pohon kehidupan. Tetapi iblis menyelewengkan, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah Allah rencanakan untuk menikmati makanan dengan susu, dengan madunya yang berlimpah di tanah permai. Tetapi akhirnya mereka disesatkan ke Mesir. Ya, di Mesir, ya, dengan kejam orang-orang Mesir itu menyuruh mereka bekerja. Ya, memaksa orang Israel bekerja. Ini adalah satu gambaran bagaimana iblis itu menyelewengkan manusia dari kenikmatan akan Allah, makan Kristus, kepada bekerja. Itulah sebabnya Yohanes 6, ya, pasal tentang makan Kristus, di dalam Yohanes 6 ayat 28, ya, orang-orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami kerjakan supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Itu pertanyaan orang-orang, ya, yang sudah menikmati mujizat Tuhan saat itu. Apa? Jadi konsepsi orang-orang Kristen itu adalah bekerja bagi Allah. Seolah-olah bekerja bagi Allah adalah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Padahal itu konsepsi iblis, konsepsi Mesir. Bangsa Israel disuruh bekerja keras. Berat hidupnya, pahit sekali hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, akulah makanan yang turun dari surga. Semoga kita dilepaskan dari konsepsi ini, bahwa kita harus bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Memang, jikalau kita menikmati Tuhan, otomatis kita akan bekerja buat Tuhan sebagai pekerja-pekerja yang unggul. Tetapi konsepsi bekerja bagi Allah menurut versi iblis itu adalah kita memberi sesuatu kepada Allah. Sedangkan konsepsi bekerja di mata Allah, melayani Dia, adalah kita makan dulu. Makan dulu. Makanya saya sangat memustikakan buku Watchmeni itu, ya, yang berjudul Duduk, Berjalan, Berdiri. Duduk dulu, baru bisa berjalan, dan pada akhirnya tetap berdiri, bertahan melawan musuh. Duduk itu makan. Ya, memang kita itu adalah pekerja-pekerja Tuhan, tetapi konsepsinya itu makan dulu.
Tetapi versi iblis tidak seperti itu. Versi iblis itu membuang konsepsi makan Tuhan. Pokoknya kamu bekerja untuk Tuhan. Itu ciri-ciri pengajaran satani. Hati-hati, kita harus duduk dulu, baru setelah duduk bisa berjalan. Bisa bekerja. Dan pada akhirnya tetap berdiri, bertahan melawan musuh. Ya. Itulah sebabnya Yohanes 6 ayat 27 Tuhan berkata apa? Kalau disingkat tuh, bekerjalah untuk makanan kekal. Kalau kita singkat, bekerjalah untuk makan. Makan apa? Makan Kristus. Oh Tuhan Yesus. Berapa banyak orang Kristen punya konsepsi ini, bahwa bekerja adalah makan. Pekerjaan kita adalah makan. Orang tua yang anak-anak kecilnya harus bertumbuh tidak memikirkan yang lain. Pokoknya kamu harus makan. Ya. Nanti setelah dia kuat karena makanan, baru dia bisa bekerja. Tapi kalau masih anak-anak, pokoknya kamu bertumbuh ya melalui makan. Pekerjaan kita hari ini adalah makan. Walaupun kita sudah dewasa, kita sudah kuat, kita sudah mampu bekerja, tetapi tetap yang terutama makan. Karena kalau kamu berhenti makan, kamu tidak bisa bekerja. Tetapi konsepsi iblis adalah membuang konsepsi makan Tuhan dan menyuruh bekerja. Ya. Itulah penyebabnya kenapa orang-orang Kristen tuh marah kalau kita memberitakan bahwa Tuhan tuh harus dimakan. Oh Tuhan Yesus. Di rawatan pagi hari ini, kalimat pertama apa? Bagi kita. Bekerja bagi Allah tidak lain ialah makan Kristus. Saudara-saudari, bekerjalah untuk makanan yang kekal, kata Tuhan di dalam Yohanes 6:27. Bekerjalah, itu sama dengan makanlah. Jikalau Anda makan, itulah pekerjaan yang Allah ingin kita lakukan. Tetapi seperti yang kemarin dikatakan, penekanan di dalam kekristenan hari ini adalah percaya Tuhan. Tetapi kita di dalam pemulihan Tuhan, penekanannya adalah makan Tuhan. Sebetulnya, saudara-saudari, ya, ini sangat tertutup sekali di dalam kepemikiran kebanyakan orang Kristen. Yang saya maksudkan adalah definisi percaya Tuhan itu sebetulnya adalah makan Tuhan. Itu definisi yang tepat. Ada itu firman Tuhan di dalam Yohanes. Kita harus membandingkan dua buah ayat untuk melihat konsepsi ilahi tentang makna sesungguhnya dari percaya Tuhan. Percaya Tuhan adalah sama dengan makan Tuhan. Makan Tuhan adalah percaya Tuhan. Itu kalau kita bandingkan Yohanes 6 ayat 47 dan ayat 53. Kita bandingkan di sana. Yohanes 6 ayat 47 berkata bahwa yang percaya pasti punya hayat kekal. Dan ayat 53 berkata, yang makan Tuhan pasti mempunyai hayat kekal. Ya, perhatikan.
Ayat 47 mengatakan yang percaya mempunyai hayat yang kekal. Ayat 53 berkata yang makan Tuhan mempunyai hayat yang kekal. Dua ayat ini, kedua-duanya punya hasil yang sama. Yang percaya mempunyai hayat yang kekal, yang makan Tuhan mempunyai hayat yang kekal. Artinya percaya adalah makan Tuhan. Inilah cara memahami Alkitab dengan membandingkan ayat-ayat yang sama maknanya. Artinya melalui Yohanes 6 ayat 47 dan 53 kita bisa melihat bahwa percaya Tuhan adalah makan Tuhan. Percaya Tuhan adalah menikmati Tuhan. Makan Dia. Kalau Anda tidak makan Dia, Anda tidak punya hidup yang kekal, tidak punya hayat yang kekal. Apakah hayat yang kekal? Hayat yang kekal itulah yang menjadi iman Anda. Kalau Anda tidak makan Dia, Anda tidak punya iman. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Kristen sulit percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengerti makna percaya kepada Tuhan. Itu adalah menikmati Dia, makan Dia. Sehingga hayat yang kekal itu masuk ke dalam mereka, menjadi iman percaya mereka. Nah, jadi penyebab kebanyakan orang Kristen sulit mempercayai Tuhan itu karena mereka tidak menyadari bahwa mempercayai Tuhan itu sama dengan menikmati Tuhan. Ya, ada satu poin lagi tentang perbedaan percaya kepada Tuhan dan percaya ke dalam Tuhan. Ya, kebanyakan orang-orang Kristen pada umumnya mereka hanya tahu bahwa percaya itu adalah kepada Tuhan. Tetapi menurut Alkitab, percaya itu bukan kepada, tetapi ke dalam Tuhan. Ini juga salah satu penyebab kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki iman yang cukup untuk mempercayai Tuhan. Karena mereka tidak memiliki konsepsi bahwa percaya itu adalah ke dalam Tuhan, bukan kepada. Ya. Jikalau orang hanya percaya kepada, maka dia sebetulnya belum masuk ke dalam Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan jikalau kita masuk ke dalam Tuhan. Tuhan sendiri berbaur dengan kita, Tuhan sendiri menjadi iman kita. Ya, banyak orang-orang yang percaya kepada, tetapi di mata Tuhan mereka bukan orang Kristen. Mereka tetap orang dunia. Karena orang Kristen sejati itu adalah masuk ke dalam Tuhan. Ya, ini sebetulnya bisa dilihat di Yohanes 6. Ya, ayat 30. Orang banyak itu bertanya tuh kepada Yesus, tanda-tanda apa ya yang bisa membuat kami percaya kepadamu? Kata orang banyak itu. Orang banyak itu menggunakan kata kepada. Tanda apa yang membuat kami bisa percaya kepadamu? Yohanes 6 ayat 30. Tapi di ayat 29 Tuhan tidak menggunakan kata kepada. Ya. Teks Yunaninya itu ke dalam.
Hendaklah kamu percaya ke dalam Dia. Itu yang Tuhan katakan di ayat 29. Tuhan tidak mengatakan hendaklah kamu percaya kepada, tidak. Menurut teks Yunaninya, ya. Hendaklah kamu percaya ke dalam Dia. Tetapi konsepsi banyak orang itu sama dengan hari ini. Apa tanda yang kau buat supaya kami percaya kepadamu? Ini ada sangat erat kaitannya dengan perkara makan Tuhan, saudara-saudari. Ya. Apakah makna percaya ke dalam Tuhan? Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia ini. Setiap orang yang percaya ke dalamnya, yaitu teks Yunaninya itu ke dalamnya, akan memperoleh hayat yang kekal. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari karena memang di bahasa Indonesia ditulisnya percaya kepada. Ya. Seharusnya Yohanes 6 ayat 15, Yohanes 3 ayat 15, 16 itu percaya ke dalam. Apakah makna percaya ke dalam Tuhan? Menurut prinsip yang terkandung di dalam Yohanes pasal 15, percaya ke dalam itu adalah tinggal di dalam. Ya. Yohanes 15 kan tentang ranting yang diokulasi. Ketika kita percaya, pertama kali percaya ke dalam Tuhan, ya, itu sebagai ranting liar kita kan diokulasikan ke dalam pohon. Nah, setelah kita diokulasikan, di dalam ayat keempat Yohanes 15, Tuhan segera berkata, tinggallah di dalam aku. Jadi percaya ke dalam Tuhan itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Setelah kita percaya, ya, percaya di tahap awal, sebagai ranting kita dimasukkan ke dalam pohon. Itulah awal percaya kita. Percaya ke dalam. Nah, setelah itu tetaplah tinggal. Inilah makna yang terkandung di dalam percaya ke dalam Tuhan. Artinya setelah ke dalam tetap tinggal. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 barusan. Ya, di ayat 4b-nya, sebab sama seperti ranting, ya, bisa berbuah kalau tetap tinggal. Apa yang terjadi ketika ranting itu tetap tinggal di dalam pohon? Yang terjadi adalah si ranting itu makan getah dari pohon. Getah dari pohon itu masuk ke dalam ranting. Masuk ke dalam ranting ini seperti ranting itu makan getah itu. Makan Tuhan artinya tuh Tuhan masuk ke dalam kita, berbaur dengan kita, sama seperti getah itu masuk ke si ranting, berbaur dengan ranting, barulah kita bisa berbuah. Kita bisa bekerja bagi Tuhan. Jadi menurut Yohanes ya 15, kita bisa melihat bahwa pertama-tama kita itu percaya ke dalam, yaitu diokulasikan. Okulasi itu adalah tahap pertama kita percaya. Kita dipotong dari pohon liar, diokulasi kepada pohon anggur. Itulah tahap pertama kita percaya ke dalam. Dan setelah itu tetaplah di dalam. Ya, ngapain? Tetaplah di dalam tuh untuk apa? Untuk makan Kristus sebagai getah. Jadi lihat, sekali lagi ada konsepsi makan di sini sebagai konsepsi utama
dari rencana Allah. Jadi singkatnya saudara-saudari, percaya ke dalam itu adalah kita menyerap Kristus, makan Kristus seperti ranting itu. Jikalau Anda memahami ini, maka percaya ya atau beriman terhadap Tuhan itu menjadi sesuatu yang spontan dan mudah. Oh Tuhan Yesus, dulu saya stres sekali jikalau ada perintah yang datang, percaya kepada Tuhan. Hidupmu susah karena kamu tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tidak diberkati karena kamu tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tidak disembuhkan karena kamu tidak percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, stres saya dengarnya. Kenapa? Karena saya nggak mampu percaya kepada Tuhan. Saya ingin percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mampu, stres, tertekan. Pulang-pulang dari kebaktian dengar khotbah-khotbah macam itu malah tambah tertekan. Saya membandingkan diri saya dengan orang-orang yang saya anggap dia sudah percaya Tuhan. Saya kok nggak bisa, stres terhadap perintah percaya kepada Tuhan. Itu semua karena saya dulu tidak mengerti bahwa percaya itu harus ke dalam. Sama seperti ranting itu ke dalam pohon. Makan Kristus, tetap tinggal. Saudara-saudari, semoga Anda terkesan bahwa percaya ke dalam Tuhan itu adalah tetap tinggal di sana, makan Tuhan, menyerap Tuhan. Jikalau Anda mengalami ini, maka secara spontan, mudah, tanpa mengeluarkan tenaga, kita bisa beriman terhadap Tuhan. Iman kita hidup kepadanya. Oh Tuhan Yesus. Inilah, saudara-saudari, ya kita bisa melihat bahwa pekerjaan kita adalah makan Kristus. Bekerjalah untuk makan makanan kekal. Inilah pekerjaan kita satu-satunya. Duduk dulu, makan dia. Setelah itu baru kita punya kekuatan, bisa berjalan, bekerja, dan tetap berdiri, mengalahkan musuh. Jadi yang barusan saya sampaikan adalah makan itu berlawanan dengan bekerja menurut agamawi, ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke poin berikutnya yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Tuhan berkata, "Akulah makanan, roti turun dari surga." Tuhan tidak berkata, "Akulah daging yang turun dari surga." Ya. Apa maksudnya ini? Tadi kita juga doa bacakan, ya. Pertama-tama di ayat 51 kita doa bacakan ya bahwa akulah roti, tetapi di ayat 51b roti itu jadi daging. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Nah ini bingung ini. Dulu saya baca ini bingung ini. Apa maknanya? Kenapa roti berubah jadi daging? Ya. Dan di ayat 53-nya sudah jelas-jelas tidak lagi mengatakan roti. Ya, tadi kita doa bacakan, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hayat di dalam dirimu. Ini sekarang sudah berubah. Nggak ada lagi roti di sini. Yang ada hanya daging di sini. Ya, jadi saudara-saudari, kita bisa melihat roti menjadi daging karena ada suatu peristiwa terjadi, yaitu manusia jatuh
ke dalam dosa, tercemar, sehingga perlu ada penebusan. Ya, tetapi awalnya itu Tuhan turun bukan sebagai daging. Tuhan turun itu sebagai roti. Di dalam roti tidak ada darah. Jadi rencana utama Allah itu adalah manusia makan. Rencana utama Allah, manusia makan. Darah itu adalah rencana sisipan, di mana manusia akhirnya jadi tercemar oleh dosa, membutuhkan darah menebus manusia dari dosa. Rencana utamanya adalah akulah roti yang turun dari surga. Tetapi di ayat 51b roti ini menjadi daging. Tetapi kembali yang saya tekankan adalah rencana utama. Ya, cuman sayang sekali hari ini orang-orang Kristen hanya tahu darah. Ya, mereka itu hanya tahu khasiat darah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di dalam pemikiran mereka hanya untuk mencucurkan darah. Seolah-olah pencucuran darah itu adalah rencana utama. Padahal yang keluar dari tubuh Tuhan itu adalah air dan darah. Air itu adalah untuk makanan hayat, rawatan hayat, rencana utama Allah. Darah itu adalah rencana sisipan karena kejatuhan manusia. Tetapi di kekristenan hari ini, perkara makan, perkara roti yang turun dari surga, itu tenggelam, tertutup. Yang mereka tahu dan sadari hanyalah darah saja yang ada dalam pemikiran mereka. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk pencucuran darah. Sama sekali tidak ada pemikiran bahwa Tuhan Yesus turun itu bukan sebagai daging yang berdarah. Tuhan Yesus itu turun sebagai roti yang tanpa darah. Ya, ini rencana utama Allah. Di dalam Kejadian pasal 1, manusia diperhadapkan kepada hayat nabati. Hayat nabati sebuah pohon yang tanpa darah. Rencana utama Allah adalah manusia makan dirinya sebagai hayat nabati yang tanpa darah. Darah itu rencana sisipan karena manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia akhirnya harus makan daging. Karena daging itu ada darahnya untuk menebus dan mengembalikan manusia kepada rencana utama Allah, yaitu makan dirinya. Makan dirinya itulah rencana utama Allah. Oh Tuhan Yesus, semoga ada banyak juga orang-orang Kristen bisa mendengar berita ini dan tidak lagi hanya berfokus kepada darah saja. Bahkan mereka berperang melawan iblis dengan mengucapkan mantra darah Tuhan, darah Tuhan. Saya dulu diajarkan seperti itu. Saya disuruh mengucapkan semacam kata-kata mantra, bunyinya darah Tuhan, darah Tuhan. Oh, kalau Anda ingin menang melawan iblis, Anda harus duduk pertama-tama, kemudian berjalan, dan pada akhirnya berdiri. Berdiri inilah satu posisi kemenangan. Berdiri ini di hadapan iblis. Itu yang Watchman ini maksudkan ketika dia menulis buku ini. Duduk, berjalan, berdiri. Untuk dapat mengalahkan setan, itu bukan dengan mengucapkan mantra darah Tuhan, darah Tuhan. Seperti saya dulu diajari sedemikian. Tetapi dengan makan, duduk dulu, makan dia. Hasilnya Anda akan kuat dan Anda akan tetap berdiri, bertahan di hadapan musuh yang sudah kalah. Saudara-saudari, di dalam Yohanes 12 ayat 24, ya, dikatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya. Jadi biji gandum ini juga harus mati, baru menghasilkan banyak butir. Lihat di dalam
biji gandum tidak ada darah. Tidak ada darah. Tetapi walaupun tidak ada darah, tetap harus mati. Tetap harus mati. Jadi konsepsi kematian Tuhan itu bukan selalu perkara darah. Ya. Di dalam kematian Tuhan itu ada penyaluran hayat. Gandum itu tanpa darah, domba itu ada darah, kedua-duanya harus mati. Ya. Tetapi Tuhan Yesus turun itu sebagai roti. Dan roti itu dihasilkan dari gandum yang mati. Kalau gandum tidak mati, tidak ada bahan untuk roti. Itulah yang terkandung dari perkataan, akulah roti yang turun dari surga. Roti inilah makanan, rencana utama Allah. Tetapi karena ada kejatuhan manusia, akhirnya gandum yang menghasilkan roti ini menjadi domba daging yang berdarah. Ya, tetapi walaupun dia itu gandum, walaupun dia itu daging, keduanya ada konsepsi mati. Karena memang kematian yang menghasilkan penyaluran hayat itu satu hukum. Ya. Tanpa biji gandum itu mati, tidak mungkin ada perkembangbiakan, tidak mungkin ada penyaluran hayat. Karena kematian itu satu hukum yang besar agar benih itu bisa menyalurkan hayat. Ya, biji gandum itu harus terbelah dulu kulitnya di dalam tanah. Ya, akhirnya mati dan akhirnya menyalurkan hayat. Oh, Tuhan Yesus. Saya sendiri menyadari berita-berita ini tidak mudah, tetapi poin utama dari berita pagi hari ini adalah apa, saudara-saudari? Makan Tuhan adalah rencana utama Allah. Ya. Tadi disampaikan di awal, iblis menyelewengkan banyak orang Kristen dari perkara makan Tuhan, jadi bekerja untuk Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, makan Tuhan itu rencana utama Allah. Tetapi kebanyakan orang Kristen hanya fokus kepada penebusan oleh darah. Diselewengkan lagi-lagi dari perkara makan Tuhan. Luar biasa musuh Allah ini. Dia menyelewengkan orang-orang Kristen dari makan Tuhan kepada bekerja bagi Tuhan. Bahkan dia menyelewengkan orang-orang Kristen dari perkara makan Tuhan kepada fokus yang salah, yaitu hanya berfokus kepada darah. Padahal Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Bukan akulah daging yang turun dari surga. Semoga melalui semua uraian ini kita bisa menjadi jelas bahwa perkara makan Tuhan ini adalah suatu perkara yang paling utama di dalam penghidupan orang Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari, masih ada waktu, bisa cukup banyak saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Semoga uraian yang panjang barusan tetap dapat dinikmati, walaupun tidak semua bisa dinikmati. Bagikan saja yang saudara-saudari dapatkan, ya. Silakan. Bagikan saja yang saudara-saudari dapatkan. Silakan. Amin. Amin. Yesus, amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya kembali diterangi ya. Memang betul ya, seperti yang saudara tadi sudah uraikan ya, dulu ketika saya di dunia kekristenan ya, sama sekali nggak disinggung perkara makan ya.
hanya darah ya, darah Kristus ya. Tetapi tadi jelas ya bahwa tujuan utama Tuhan adalah untuk makan ya, manusia ini untuk makan ya. Tetapi karena kejatuhan manusia itu adalah sistem. Oh Tuhan Yesus ya. Sehingga adanya darah itu adalah titipan ya. Nah ini jelas sangat kita pagi hari ini perkara makan ini sangat penting ya. Tuhan tujuan utamanya adalah supaya kita ini makan Dia ya, menikmati Dia sehingga kita bisa hidup oleh Dia ya. Tadi seperti yang juga disampaikan saudara kita ya, yaitu duduk, berjalan, berdiri ya. Nah karena itu bagaimana kita bisa bekerja ya, tentunya adalah dengan makan dulu ya, dengan duduk dulu ya. Karena itu pagi hari ini inilah menjadi dorongan ya, termasuk saya untuk terus makan Dia, menikmati Dia yang turun dari surga ya. Tidak hanya darah saja tetapi Dia menjadi makanan kita. Amin, puji Tuhan, itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan. Ya, puji Tuhan saudara-saudari. Saya juga mendapat terang yang sangat besar pagi ini ya, mengenai rencana utama Allah, yaitu makan Kristus, makan Allah. Ini adalah rencana utama, dan ternyata ada rencana sisipan darah yang hari ini diagung-agungkan oleh umat Kristen. Tadi seperti dibacakan seperti mantra, darah Yesus jadi dibacakan seperti mantra. Ternyata itu adalah rencana sisipan. Ya luar biasa ya saudara membukakan perkara ini pagi ini. Saya sungguh sangat diberkati dan mendapat terang yang besar ya, bahwa ternyata rencana Allah itu manusia harus makan Allah, makan firman, makan Kristus. Memang kalau tubuh fisik saya ini ketika pagi saya harus cari makan ya secara fisik supaya tubuh saya kuat. Demikian juga roh saya. Kalau saya pagi tidak mengambil Kristus untuk makan firman, tentu juga iman saya menjadi lemah, rohani saya menjadi lemah. Maka betapa pentingnya saya makan Kristus ya, makan tadi kan di dalam berita ini sepanjang minggu ini dikatakan firman Allah dapat dijelaskan ya, didefinisikan dan diekspresikan di dalam Kristus yang menjadi firman itu. Jadi hari ini kita semakin jelas ya pembawahyuan firman Tuhan bahwa saya harus makan Kristus untuk supaya rohani saya menjadi kuat. Kalau saya tidak makan seperti fisik saya ya, bayangkan ya, secara tubuh saya harus makan 3 kali, minum juga banyak. Tetapi kalau makan firman saya hanya nanti 1 minggu 1 kali dengar khotbah di gereja, betapa lemahnya, betapa rapuhnya rohani saya. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan pagi-pagi, seperti hari ini ya, ada datang secara pribadi, korporat, sebentar lagi nanti Zoom, sebentar lagi nanti ada sidang doa, sebentar lagi ada sidang kelompok, lalu kita terus ada di dalam kehidupan seperti ini. Maka saya percaya ya, kehidupan rohani saya akan tetap kuat menghadapi kuasa gelap ya, iblis yang sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita masih perlu berperang untuk mengalahkan dia. Dan untuk mengalahkan kuasa iblis ini bukan hanya mengatakan mantra darah Tuhan, tetapi harus makan firman. Tadi saudara katakan kita harus duduk ya, bekerja bagi Allah adalah makan. Duduk menikmati Dia, pagi duduk, mungkin sebentar duduk lagi, makan lagi, sebentar malam sebelum tidur duduk lagi, makan lagi. Baca firman, baca catatan kaki, doa baca. Ya, saya percaya inilah pekerjaan kita hari-hari ini, supaya kekuatan rohani menjadi milik kita, milik saya, maka saya perlu makan Kristus. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk terang ini yang terus terwahyukan di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan gereja kita hari ini. Puji Tuhan, itu yang saya dapatkan. Haleluya. Kiranya ini terus menjadi kekuatan bagi kita di dalam hidup gereja ini. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari ya. Sekarang sudah sangat jelas bahwa dia roti itu menjadi daging ya yang kita makan hari itu karena dia perlu menebus kita ya. Pada konsep Allah sebelumnya bermula adalah untuk merawat kita dengan hayat nabati, yaitu pohon hayat, supaya dia bisa dibaurkan dengan kita, menjadi satu dengan kita. Tapi ya itu tadi, karena kejatuhan dia perlu menjadi anak domba yang menebus dosa manusia melalui mencurahkan darah. Ya, ini menjadi jelas ya kenapa roti itu menjadi daging untuk kita makan agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Kemudian saya juga mendapatkan terang di poin bahwa hari ini Allah masih bekerja supaya kita semua itu percaya kepada Dia yang diutus, yaitu Tuhan ya. Saya berpikir ya kemarin ya, kita ini kan sudah percaya kepada Allah, kenapa Dia masih bekerja sampai hari ini dalam kita? Ternyata percaya itu adalah menerima Tuhan di dalam kita. Kadang kita tidak menerima Tuhan melalui pengurapannya di dalam kita, bahkan kita menolak ya Tuhan di dalam kita. Oh Tuhan, inilah yang Allah kerjakan hari ini dalam kita, supaya kita itu menerima Dia yang sudah Dia utus menjadi pengurapan di dalam kita. Dan hari ini ketika kita terus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya, membuat kita percaya kepadanya, membuat kita menerima kepadanya, ya kita akan semakin menggenapkan rencana Allah, yaitu mendapatkan gereja ya, diri kita semua bagi ekspresinya. Karena melalui kita percaya, kita menyerap Allah, menyerap apa adanya Allah, seperti rantingnya tadi ya, ranting menyerap pada pokok anggur itu. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, masih ada. Amin. Amin. Silahkan. Terang yang saya dapat pagi ini adalah Tuhan turun dari surga bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai raja, tapi sebagai makanan. Iblis menyelewengkan orang Kristen dari sasaran ini, yaitu iblis memerintahkan manusia harus bekerja bagi Allah, yaitu kita memberi sesuatu bagi Allah. Iblis menyelewengkan manusia dari kenikmatan akan Allah. Memang kalau kita mau bekerja bagi Allah, kita harus duduk dulu makan Dia. Bekerjalah untuk makan Kristus. Kalau saya berhenti makan, saya tidak dapat bekerja. Dalam pemulihan Tuhan tadi dikatakan penekanannya adalah makan Tuhan. Definisi percaya Tuhan adalah makan Tuhan. Karena yang percaya pasti punya hayat kekal. Yang makan Tuhan pasti kita percaya. Kalau kita tidak makan Dia, kita tidak punya iman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kembali kami memohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, agar berita-berita ini bukan sekedar kami dengar, tetapi Tuhan berilah kepada kami hati yang damba, hati yang rindu, hati yang ngotot Tuhan untuk belajar makan diri-Mu. Oh Tuhan, makan diri-Mu adalah sesuatu yang memang misterius Tuhan. Kami butuh diri-Mu mengajar kami, melatih kami, dan membawa kami masuk ke dalam pengalamannya yang real Tuhan. Bertahun-tahun kami di pemulihan Tuhan mendengar perkara makan Kristus.
Tetapi Tuhan, Engkau yang tahu betapa kurangnya kami makan Kristus. Amin. Tuhan, selamatkan kami dari hanya mencari pengetahuan. Selamatkan kami dari hanya mempraktekkan agama. Amin. Semua aktivitas kami, hidup gereja kami haruslah menikmati Tuhan, makan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu untuk dapat menikmati-Mu. Tolong kami menikmati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih, saudara. Amin. Tuhan Yesus. Amin.